Ada sebuah cerita bagus yang harus kalian dengar, karena ini sejarah. Oke. Cerita ini terjadi pada tahun 1988, Iya. pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa. Waktu itu, Soeharto sedang bermain biliar di ruang pribadinya bersama seorang jenderal yang sangat dia percaya, yaitu LB Murdani. Oke. LB Murdani baru saja menyelesaikan kasus salah satu anak Soeharto yang kabarnya ditangkap di Las Vegas karena hutang judi miliaran rupiah. Wow. Besar. Pada masa itu memang anak-anak Soeharto banyak yang jadi masalah karena proyek bodong, merampas bisnis orang, termasuk judi di luar negeri dengan hutang gila-gilaan. Iya. Dan Jenderal LB Murdani memberanikan diri untuk bicara dengan Soeharto. Bapak Presiden, katanya, sepertinya sudah saatnya Bapak memberitahu putra-putri Bapak sendiri. Karena masyarakat di sana resah luar biasa dengan kelakuan mereka. Dengar kata LB Murdani, Soeharto terdiam, meletakkan tongkat biliarnya di meja, dan langsung masuk kamar. Dia nggak pernah keluar lagi dari kamar, dan itulah pertemuan terakhir mereka, dua sahabat itu. 10 tahun kemudian, atau di tahun 1998, rakyat Indonesia berontak. Terjadi revolusi karena muak dengan perilaku Soeharto, terutama muak dengan kelakuan anak-anak Soeharto yang menjadikan negara ini seperti kerajaan mereka. Anak-anak Soeharto mendapatkan privilege di mana-mana, bahkan mendapatkan kemudahan untuk menjadi seorang menteri. Oke. Soeharto lalu berucap, seharusnya saya mendengar kata-kata Benny dulu. Dia orang yang paling saya percaya. Dan Soeharto akhirnya jatuh karena ulah anak-anaknya. Karena terlalu memanjakan mereka. Terlalu memberikan mereka kemudahan dalam bisnis dan politik. Sehingga membangun rasa muak yang di hati masyarakat yang semakin lama semakin membesar. Kenapa saya harus cerita ini? Beberapa waktu ini saya mendengar banyak banget kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo. Kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Dan yang terakhir, bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati dan membanding-bandingkan diri mereka yang mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum karena dialah peletak pondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Ya, dan sekarang Gibran Rakabuming Raka telah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya,
Masih ingat tulisan di Tempo, pencalonan Gibran Rakabuming Raka dianggap cacat hukum. Ya, TKN Prabowo Gibran sama saja tidak hormati MK, ya, Mahkamah Konstitusi. Wakil Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yaitu Herzaki Mahendra Putra, menilai pihak yang menganggap pencalonan Gibran cacat hukum tidak menghormati Mahkamah Konstitusi MK. Kalau masih ada anggapan ini tidak legal, sama saja tidak menghormati MK, kata Herzaki kepada Tempo. Herzaki mengatakan penolakan terhadap pencalonan Gibran merupakan upaya untuk mendegradasi MK. Dia mengatakan pihaknya meyakini MK tak mengambil keputusan untuk memuaskan pihak-pihak tertentu. Ini Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keputusan. Demokrat pernah kecewa dengan putusan MK. Dalam setiap musim Mahkamah Konstitusi, menurut Herzaki, selalu ada pihak yang tidak puas. Dia bercerita pihaknya pernah tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas calon presiden. Namun politikus Partai Demokrat itu mengatakan saat itu tidak ada demo atau mencerca Mahkamah Konstitusi. Putusan MK dianggap membuktikan ada masalah dalam putusan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menetapkan seluruh hakim MK melanggar kode etik dalam putusan nomor 90 strip PUU angka Romawi 21 strip 2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan MKMK menilai Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Anwar adalah adik ipar Presiden Prabowo yang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. MKMK menilai ada konflik kepentingan dari Anwar Usman dalam memutus perkara batas usia capres dan cawapres itu. Pasalnya dengan putusan itu Gibran dapat menjadi calon wakil presiden. Sebelumnya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Roni Talapesi, mengatakan putusan MKMK menjadi catatan hitam dalam sejarah Mahkamah Konstitusi dan bangsa Indonesia. Dia menilai putusan tersebut membuktikan tudingan selama ini bahwa adanya upaya untuk memuluskan jalan seseorang agar bisa ikut berkompetisi pada pemilihan presiden. Ada kandidat cawapres yang dilahirkan melalui proses-proses yang tidak benar, melanggar etika, tidak menghormati hukum, dan mencederai demokrasi, kata Roni Talapesi dalam keterangan tertulisnya. Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokrasi menilai putusan MKMK menandakan putusan soal batas usia minimal capres dan cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansi. Koalisi sipil mengatakan putusan MKMK itu menegaskan nuansa kolusi dan nepotisme sangat kental dalam perkara nomor 90 strip PUU angka Romawi 21 strip 2023. Dengan demikian, majunya Gibran sebagai calon wakil presiden cacat secara hukum dan cacat secara etika, kata koalisi sipil dalam keterangan tertulis. Gibran Rakabuming Raka merupakan pendamping dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menang dalam kontestasi Pilpres 2024 kemarin.